Halo teman-teman developer, setelah sebelumnya kita belajar mengenai distribusi image Docker, baik itu melalui Docker Hub yang merupakan salah satu tempat ataupun cloud service dari Docker, dan juga kita mengenal yang namanya Docker Registry untuk mendistribusikan image secara private. Oke, kali ini di chapter ini kita akan belajar mengenai sedikit tentang Docker container ya. Mulai dari mungkin dasar perintahnya aja. Nah, sebelumnya tanpa sadar kita sudah menggunakan perintah-perintah Docker container. Jadi kita mulai dulu. Ini saya cek image-nya. Saya masih belum punya image apapun. Yang saya download sebelumnya sudah saya hapus semua. Di sini hanya tersisa image dari video sebelumnya mengenai Docker Registry. Sekarang saya butuh image Docker image pool. Saya akan sampelnya itu menggunakan Nging saja. Nah, ini saya pull dulu, tapi kalau teman-teman sudah punya nggak apa-apa. Baik, perintah pertamanya itu mungkin yang paling sederhana, kita akan running begitu ya. Nah, kita akan running. Ini saya clear, kita lihat image-nya. Baik, sudah ada, dia pakai tag-nya latest. Lalu, perintah pertama itu docker container run, begitu. Kita kasih nama, namanya adalah docker nging test, mungkin begini ya. Dan kemudian kita kasih port yang akan kita akses melalui laptop kita atau mesin kita di browser ini, melalui port 80, 80, dan berasal dari port 80 yang ada di dalam Docker image-nya, dari service Ngings-nya. Dan yang terakhir di sini adalah nama image-nya, yaitu Ngings. Kita enter. Nah, di sini kan terminal kita jadi freeze ya, jadi freeze. Jadi freeze, kita tidak punya akses lagi untuk mengetik perintah-perintah karena shell-nya sudah masuk ke dalam kontainer yang aktif. Kita coba akses di localhost 8080. Baik, di sini sudah berhasil running. Nah, kalau posisi begini, kita ingin keluar cukup dengan menekan tombol di keyboard Ctrl C. Oke. Nah, di sini kan kita cek lagi container ls min a. Di sini perintahnya adalah untuk melist semua kontainer yang sudah jalan sebelumnya ataupun sudah pernah dibuat sebelumnya. Di sini ada Ngings test yang kita buat tadi, itu posisinya statusnya adalah exceeded ataupun tidak aktif. Lalu, jika kita ingin merunning, mungkin ini kita hapus dulu ya. Docker container rm Ngings test. Itu perintah untuk menghapus kontainer, sebuah kontainer. Tapi bisa kok misalnya ada Ngings test 2, 3, dan seterusnya, begitu. Nah, itu bisa kok teman-teman, sekali banyak itu bisa selama dia tidak sedang berjalan begitu ya. Statusnya adalah exited. Kemudian, semisal tadi kita ingin running, tapi kan itu posisinya nge-freeze begitu ya. Kita cukup menambahkan perintah yang itu adalah -d yang berarti detach. Jadi, di video-video sebelumnya juga kita sudah melakukan ini. Di sini Docker container Nging test. Oh ya, maaf. Ini salah. Seharusnya di sini -d. Ya. Jadi posisinya itu Docker container run -d, nama kontainernya, kemudian portnya masih sama. Nah, di sini kan dia langsung muncul ID ya, ID. Kemudian kita kembali ke terminal kita. Jika kita lihat lagi Docker container ls min a, kita akan melihat semua kontainer yang sudah ada. Atau paling mudah seperti ini. Saya clear dulu. Jika ingin melihat kontainer sedang running, itu cukup jalankan perintah docker, ini saya besarkan lagi, docker spasi ps. Nah, ini dia hanya menampilkan kontainer yang sedang running atau berjalan. Kemudian, kalau di browser saya cek lagi, masih bisa diakses. Lalu, berikutnya itu ada interaksi dengan Docker container. Yang pertama adalah jika
Docker kontainernya saya stop seperti ini. Ini saya stop. Oke, kalau ingin start, kita nggak perlu menggunakan perintah docker run lagi seperti ini. Tapi kita cukup jalankan perintah docker start spasi nama kontainernya yaitu ning test. Kita enter, dia akan running kembali. Dan kemudian contoh kasus kita ingin melihat terminalnya begitu ya. Terminal yang aktif ketika mengakses Nginx begitu. Maksudnya bukan terminal tapi mungkin semacam log begitu ya, semacam log yang sedang berlangsung di belakang layar mungkin begitu, yang sedang terjadi pada Nginx ketika kita coba mengaksesnya. Itu kita cukup menggunakan perintah attach. Yang kalau di bahasa Indonesia kan itu kalau nggak salah artinya menempel begitu ya. Coba ini kita enter. Nah, dia tidak ada terjadi apapun, tetapi ini saya geser. Ketika ini saya reload, nah dia akan muncul seperti log begitu setiap kali saya merefresh halaman ini. Itu fungsinya attach. Dan juga selain itu kita bisa melihat ataupun mengeksekusi program ataupun aplikasi shell mungkin begitu yang ada di dalam Docker container yang sudah berjalan tadi. Di dalam Nginx misalnya kita ingin melihat versi basis image yang digunakannya itu apa sih gitu loh. Jadi perintahnya Docker container. Jadi yang terkait dengan container itu, segala hal yang terkait dengan container itu perintahnya cukup mudah, yaitu docker spasi container. Maka artinya ini kita sedang mengeksekusi perintah yang berkaitan dengan container. Jadi perintahnya untuk mengecek versi itu ya adalah ning container exec, yang berarti execution. Nama kontainernya adalah ning test. Kita akan mengeksekusi perintahnya apa? Kita akan cat atau menampilkan versinya kalau nggak salah itu di etc Debian underscore version karena latest ya. Sebentar, kalau nggak salah docker container exec ning test ya cat Debian version. Oh maaf, ini sudah benar, tetapi karena dockernya itu tidak jalan begitu ya. Ini kan ada nih perintahnya is not running. Jadi kita perlu jalankan dulu gini, kemudian nah ini ketika saya enter akan kita dapat hasil yaitu versi dari Debian-nya yang berasal dari perintah ini begitu. Jika kita ingin interaktif lagi ketimbang melakukan ini kan satu persatu. Perintahnya itu cukup sederhana juga, yaitu dengan docker container execution. Apa sih yang mau kita eksekusi? Ning test, tetapi kita butuh interaktif, yaitu menggunakan option -i berasal dari interaktif dan T, yaitu TTY dari ning test. Lalu kita akan menggunakan shell-nya itu bash. Oh ya maaf, nama kontainernya adalah ning test. Nah di sini kita sudah masuk nih. Kalau kita ketik begini itu bisa. Coba ya misalnya saya munculkan di sini release. Ini kalau nggak salah sudah pernah kita coba lakukan di video di awal-awal video begitu ya. Perintah ini itu sudah pernah. Kemudian kita ingin melihat misalnya ini untuk keluar dari shell ini kita cukup jalankan perintah exit. Ini saya clear dulu. Kemudian ada lagi perintah misalnya itu kita ingin melihat log begitu ya. Yaitu dengan cara menambahkan perintah logs. Jadi pakai S bentuk jamak. Kita misalnya ingin log 5 terakhir ya begitu. Ini dia muncul 5 log terakhir dari kontainer Nginx. Baik, kemudian ini saya refresh juga tidak ada masalah. Kemudian jika kita ingin ingin secara real time mungkin begitu. Ini secara real time
ngelihat lognya tuh. Jadi di sini lognya kita hanya cukup ganti dengan option F. Oke, min F. Jadi kalau ini saya refresh, nah ini dia akan jalan. Oke, jadi logsnya akan muncul. Kemudian apa lagi ya? Oh ya, ada lagi nih. Semisal nih kita sudah service ini atau kontainer ini berjalan cukup lama begitu. Kita udah menggunakan aplikasinya cukup lama. Misal sebagai contoh sudah seminggu begitu, sudah seminggu berlalu. Kemudian kita ingin lihat tuh lognya. Lognya berapa sih? Maksudnya ada apa aja sih di 2 hari yang lalu, misalnya begitu. Perintahnya juga cukup sederhana, menjalankan Docker container log. Optionnya itu adalah since, jadi sejak terhitung kapan. Misalnya sekarang 2021 bulan 11 tanggal 22 begitu. Timestamp-nya mungkin di jam 08 mungkin 20 ya, 20 terus 59 begini. Kemudian nama kontainernya. Ya, berarti ini sudah dapat ya. Ini kan sudah jelas nih waktunya. Ini waktu yang di dalam kontainer ya, dalam kontainer. Teman-teman juga bisa sih kalau mau merubah waktu di dalam kontainer ini, tapi sifatnya custom ya, custom. Kemudian ada lagi 2 perintah terakhir ya, 2 perintah terakhir sebelum videonya saya potong karena cukup banyak, jadi saya mungkin bagi-bagi video terkait dengan Docker container ini ya. Baik, 2 perintah terakhir yaitu yang berikutnya adalah Docker container top ya, top. Jadi top adalah seperti kalau teman-teman sering melihat kayak task manager mungkin bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi di sini kan kelihatan nih ada PID-nya, ada PPID, time-nya, TTY-nya, kemudian program yang dieksekusinya apa begitu. Lalu dan perintah yang terakhir Docker container ada yang namanya start, kemudian test. Nah, kalau yang test stats ini itu lebih kepada ini lebih mirip seperti ini kayaknya. Task manager ya, ketimbang yang tadi. Ya, jadi di sini kita akan melihat tuh memorinya, terus CPU-nya, nama kontainernya, kontainer ID-nya. Jadi cukup cukup informatif juga begitu. Sehingga jika kita melihat ada aneh ketika menggunakan service ini, ketika menggunakan kontainernya bisa ketahuan dari sini, karena di Docker sendiri itu ada sifatnya yang custom mengenai mengenai CPU shares begitu, kemudian mengenai memorinya juga itu bisa kita custom. Mungkin nanti di video lanjutan ya. Jadi untuk video mengenai Docker container ini yang basicnya saya cukupkan di sini ya. Jadi teman-teman mungkin bisa coba perintah-perintah tadi, coba sendiri, mungkin dengan image yang lain begitu, biar lebih mengerti apa sih kegunaannya, seperti apa sih fungsi sebenarnya begitu. Ini hanya contoh sederhana yaitu menggunakan Minx. Jadi teman-teman bisa coba sendiri. Baik, saya cukup sampai di sini. Saya akan lanjutkan di video berikutnya untuk ke arah yang lebih custom mengenai Docker container. Kita bisa menghandle resource limitnya berupa CPU dan memori. Begitu. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.